Ituan donasi untuk Agus itu yang Ya akhirnya hari ini dikasih. kan saya sebagai pengacara Agus, ya, khusus untuk LP orang yang pernah damai dan bermusuhan atau damai dengan saya nggak mau ikut campur. Mhm. Terserah mereka mau bilang saya di belakang segala macam, ya gimana saya bisa ngatur, kan mereka bekerja berdasarkan surat kuasa. Mhm. Nah, hari ini Agus, besok diperiksa Agus untuk laporan 4 orang itu Di mana? di Polda Metro Jaya. Mhm. Kemudian pada prinsipnya ini kan Denny Sumargo awalnya ingin membantu Agus. Mhm. Dia katanya dia udah tahu itu jumlah 1,4 miliar. Udah dikembalikan 1,3 miliar. Kalau udah kasih 1,3 miliar, buat apa lagi Pablo menggugat di Tangerang? Berarti dia mau nyari uang 1,3 miliar di Tangerang. Dia laporin lagi Agus menggelapkan uang 1,3 miliar. Mau dapat lagi 1,3 miliar. Uang donasi yang ternyata uang itu ada di Nopi. Dianggap menggelapkan uang, mungkin berapa lah yang digunakan, ada 1,3 ya. Nah kemudian nanti mereka udah menyerahkan lagi ke NTT uang tersebut katanya. Ya saya juga ragu gitu. Saya ragu mereka mengasih uang itu ke NTT. Saya anggap itu uang yang 1,3 miliar kalau dibeliin Super Mie itu bisa ratusan truk. Ratusan truk. Saya truknya cuma berapa biji ya. Dan saya merasa apa maksud mereka angkat-angkat barang pakai buka-buka baju itu 2 orang. 2 orang laki-laki ini kenapa buka baju? Mau ngeliatin keringat atau mau ngeliatin otot atau mau ngeliatin perut atau mau ngeliatin tato, ya kan? Saya nggak tahu. Yang jelas menurut saya itu melukai dan menyakiti perasaan Agus. Kemudian dalam podcastnya si Gorong-Gorong itu ada ngorok. Kita tanyakan siapa yang ngorok. Yang ngorok itu siapa? Emang ketua yayasan tidur dengan siapa? Yang ngorok itu laki-laki atau perempuan? Kedua, ada suara laki-laki yang memanggil yang. Nah itu kalimat itu yang itu. Masa saya yang bilang sayang sama laki-laki di tempat umum, kan kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita bertanya lagi kepada mereka, kenapa ribut-ribut dengan Novi? Kenapa gitu? Kenapa ada informasi bahwa proses perpindahan itu walaupun dinotarikan belum ada ahunya notariat. Jadi uang itu legal atau ilegal? Nah, apakah sudah diaudit? Kenapa terburu-buru uang itu dihabiskan? Kan kira-kira seperti itu. Kemudian menyangkut rekaman-rekaman atau yang beredar itu tidak ada merugikan siapa-siapa. Sudah diklarifikasi, katanya mereka sengaja memancing saya. Ya. Dan kalau Denny Sumargo juga datang sini pada merekam-rekam juga pun dapat keuntungan, kita biasa-biasa saja. Itu bukan rekaman asusila. Dan sebenarnya sifatnya pembicaraan pribadi gitu. Dan sudah dikontak, dikonfirmasi Denny, dan saya mengatakan ya memang kita kan pernah ribut dan masing-masing kan punya bukti. Menyangkut yang menyebarkan, ya kita juga melaporkan penyebaran. Memang agak kesulitan yang kita laporkan akun yang disampaikan oleh Denny Sumargo. Akunnya nggak bisa dibuka, polisi kewalahan mengenai pasal berapa gitu. Tapi upaya itu sudah kita lakukan. Kemudian ya itu saja, mungkin tinggal laporan kepolisian, tinggal mereka menyampaikan argumentasinya. Tidak bisa gini, uang ini dihabisin nanti kalau dapat diganti sama Denny Sumargo, nggak begitu. Kenapa? Pakai aja uangnya Denny yang 1,3 miliar. Kalau menang lawan kita dapat 1,3, ambil aja ganti uang Denny. Tapi kalau kalah ya lu rugi 1,3 miliar gitu. Kemudian si PB juga kalau ngomong
Solusi, kita udah punya semua rekamannya. Yang bicara saya minta 200 itu tidak benar, 200 juta itu nggak benar, itu bohong semua. Pablo bohong. Justru dia yang mengajak kita kerjasama, kemudian pokoknya ngeri. Saya ngeri kalau si PB ini ngomong, ngeri saya. Ngomongnya dia nggak pikirin ngomongnya. Asal ngomong gitu. Dan dia ngaku ada rekamannya, makanya kita tunjukin rekamannya ada. Itu adalah bentuk fitnah. Bahkan yang mau mengkomunikasikan dengan menteri itu adalah saya. Ada semua, dia minta tolong. Ya. Dia aja yang bikin ribet. Ribetnya itu apa? Ribetnya itu adalah udah diterima menteri sosial tapi bikin ribet. Dia tidak taat dan tidak hormat sama pemerintah. Awalnya dia mengatakan uang itu adalah buat Agus, tapi belakangan dia mendukung. Dia hanya mewakili oleh segelintir orang. Hanya 2 orang yang tanda tangan. Nah, karena saya anggap dia nggak mengerti, dia bilang sudah diterima pengadilan semua surat kuasa. Kuasa apa? Ya, makanya mereka nggak cabut. Karena harus ada surat kuasa tantangan basah pencabutan perkara dari 500 prinsipal. Oleh karena itu, kita minta pengacara-pengacara yang punya kode etik untuk sesuai jalur gitu. Jangan ngarang-ngarang asal masuk sensasi dan berita, karena kita bingung juga kalian organisasi advokatnya apa. Oleh karena itu, Agus adalah posisi yang sangat paling menderita. Udah nggak diobati, uangnya diambil nggak dibalikin. Jadi terhadap gorong-gorong laporan pidananya udah jalan. Dia dianggap mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara. Uang itu beralih gara-gara dia. Agus yang marah banget dan dendam banget sama G ini. Nah, kepada 4 orang, N, G, PB, dan SD, itu Agus pastikan nggak ada damai. Hajar terus. Ya. Dan akan dipersukum terus. Gak ada damai. Dan ini kasus diminta agar jadi atensi pihak Polda. Karena ini bikin ribet banget. Capek. Orang yang aku capek ngucapin terima kasih tapi sengaja dibuat-buat seperti ini gitu. Di dunia ini banyak Indonesia yang mempermainkan orang buta, disabilitas, dipermalukan. Berawal dari postingan dan podcast atau siaran langsung dari NP, Nyonya Yayasan, yang sekarang mundur. Oke? Tapi tadi kabarnya sempat diperiksa ya, Zaldi. Ya, diperiksa dalam laporan kasus NTT. Diperiksa. Saya minta kepada masyarakat NTT yang menerima uang itu siapa saja. Nanti kalau dipanggil polisi ya, datang ya, Pak. Toko-tokonya juga yang menerima pembayaran dari uang Agus. Sudah diingatin kalian jangan ambil uang orang bermasalah kok mau diambil. Tapi saya yakin uangnya masih ada, hanya nakut-nakutin kita doang, ngejek-ngejek kita doang, ngeprank kita doang. Oke?